Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin malam Selasa untuk mengkaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas makna dari nama Allah Al-Fattah, yang maha membuka, ya. Kali ini kita akan memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu apa buah manis yang akan kita petik ketika kita mengimani nama Allah Al-Fattah ini. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis. Yang punya kitabnya silakan dibuka halaman 44. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن الناصر الجديل حفظه الله تعالى: من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا محبته سبحانه وتعلق به وحده الذي بيده مقاليد كل شيء، وهو الذي بيده مفاتيح العلم والهدى والخير والرحمة والرزق ومفاتيح من غلق من الأمور، فحري بمن يملك هذه المفاتيح أن يحب ويتعلق به ويتوكل عليه، فلا يرجى إلا هو ولا يدعى إلا هو. Buah yang pertama ketika kita mengimani nama Allah Al-Fattah adalah semakin cinta dan hanya bergantung kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta dan hanya bergantung kepada Allah. Ada berapa poin berarti? Ada berapa poin? 2. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua bergantung hanya kepada Allah. Apa kata penulis? Awalan, buah yang pertama mahabbatuhu subhanah, cinta kepada Allah, wa ta'alluqu bihi wahdah, dan bergantung hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Alladzi biyadihi maqalidu kulli syai', karena di tangannya lah urusan segala sesuatu. Di tangannya lah keputusan dan ketetapan segala sesuatu. Wa huwa alladzi biyadihi mafatihul ilmi, dan di tangannya lah kunci untuk membuka ilmu, wal huda, dan petunjuk, wal khair, dan kebaikan, war rahmah, dan rahmat, war rizq, dan rizki.
Jadi Al-Fattah itu kan yang maha membuka. Ya. Membuka apa? Maha membuka. Membuka apa? Ya membuka segala sesuatu. Namanya juga maha membuka. Berarti semuanya bisa dibuka oleh Allah. Sehingga penulis di sini mengatakan biyadihi mafatihu al-ilmi wal huda wal khair. Di tangannya lah kunci untuk membuka ilmu. Jadi yang bisa mengaruniakan kepada kita ilmu itu ya hanya Allah. Lah terus kerjaannya guru dan ustadz apa? Kerjaannya guru dan ustadz apa? Hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan, kemudian mengemas ilmu yang akan disampaikan. Itu kerjaannya ustadz. Wewenangnya itu, kemampuannya itu cuma sampai di situ. Tapi kemudian yang bisa membuka pemahaman seseorang supaya mengerti apa yang disampaikan oleh guru dan ustadz, itu siapa yang bisa? Hanya Allah. Atau yang membuat seseorang jadi tergugah hatinya untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru dan ustadz, itu ya hanya Allah. Sehingga kita semuanya, apalagi santri, ya, kita semuanya, setiap muslim dan muslimah, apalagi santri, itu harus selalu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah bantuan dan pertolongan. Ya. Makanya setiap pagi doa yang kita ucapkan salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Napa niku? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jadi kita ini harus selalu minta bantuan sama Allah agar kita ditolong bisa fokus ketika belajar, agar kita ditolong bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru dan ustadz kita, agar kita ditolong oleh Allah sehingga kita tergugah untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Itu harus seperti itu. Tidak boleh sekejap mata pun kita lepas dari ketergantungan kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi makhluknya, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon bantuan. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Aslih li sya'ni kullah. Kemudian apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku memiliki ketergantungan kepada diriku sendiri.
Walaupun itu hanya sekejap mata, torfata ain, itu artinya sekejap mata, sekedepan. Sekejap mata itu berapa menit? Berapa menit? Pinten? Setengah detik. Kita ini diajari supaya tidak lepas dari Allah, tidak melepaskan ketergantungan hati kita kepada Allah, walaupun cuma setengah detik. Kenapa? Karena kita butuh bantuan Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga salah satu sebab yang kadang-kadang membuat seorang jadi futur, ya, membuat seorang jadi jenuh, malas, bebeh untuk apa? Untuk belajar. Salah satunya adalah karena kita kurang berdoa kepada Allah. Ya. Mungkin kita ini terlalu mengandalkan kecerdasan. Ya. Kita merasa, ini sudah pernah saya pelajari kok. Saya sudah khatam kitab itu beberapa tahun yang lalu kok. Nanti aja bacanya, wong baca di malam ujian saya bisa kok. Ini kan gampang. Nah, perasaan-perasaan seperti inilah yang kemudian seringkali membuat kita jadi apa tadi? Jadi futur. Futur itu lemah semangat, lemah iman. Imannya jadi ngedrop, semangatnya jadi ngedrop. Ini Al-Fattah yang maha membuka ilmu. Apalagi yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal huda. Napa wal huda? Petunjuk. Jadi yang bisa membuka hati seseorang untuk menerima hidayah itu hanya Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling disayang dan dicintai oleh sinten? Allah. Orang seistimewa beliau saja itu nggak bisa membuka hati orang lain, nggak bisa. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Innaka, sesungguhnya engkau, la tahdi man ahbabta, tidak akan pernah bisa memberi hidayah, tidak akan pernah bisa membuka hati seseorang untuk menerima hidayah. Man ahbabta, sekalipun orang itu kamu cintai. Contoh nyatanya sinten? Paman beliau yang sangat beliau sayangi. Siapa namanya? Abu Thalib. Julukannya Abu Thalib. Itu saja Nabi SAW nggak bisa buka. Ya. Sehingga yang bisa kita lakukan, yang bisa Nabi SAW lakukan, itu hanyalah memberi arahan, mendakwahi, menasehati dengan lisan. Itu yang bisa dilakukan. Siapa yang bisa membuka hati? Yang bisa membuka hati adalah Al-Fattah. Sinten Al-Fattah? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membuka hati seseorang itu Allah. Sehingga jangan bosan. Selain kita itu mengajak orang lain, entah itu ayah kita yang belum mau sholat, atau ibu kita yang belum mau menutup aurat, atau kakak kita, atau adik kita, atau bahkan anak kita, atau pasangan kita. Mungkin ada di antara kita yang pasangannya
belum mau hadir pengajian. Mungkin ada di antara kita yang anaknya belum mau ke masjid. Mungkin ada di antara kita yang anaknya kecanduan HP. Minta sama Allah. Karena Allah itu Al-Fattah. Ya. Allah itu yang maha membuka. Membuka hati seseorang sehingga bisa mendapatkan dan menerima hidayah. Nasihat tetap kita sampaikan. Ya. Wejangan tetap kita sampaikan. Tapi iringi itu dengan permohonan tulus dan ikhlas kita dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk wal khair war rahmah war rizq. Kebaikan, rahmat dan rizki. Jangan cuma kita sibuk bekerja, jangan cuma kita sibuk bertani, jangan cuma kita sibuk berbisnis, berdagang, tapi juga minta sama Allah. Ya. Seandainya kita sudah berupaya, berusaha ini gagal, berusaha itu gagal, buka usaha ini nggak jadi, buka ini rugi. Mungkin kita ini kurang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin. Berarti apa yang kita lakukan? Minta lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ya Fattah, wahai yang maha membuka, ya bukakanlah rahmatmu untukku, bukakanlah rizkimu untukku, bukakanlah kebaikanmu untukku. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa mafatihu man ghalaqa minal umur. Dan juga di tangan Allah lah kunci untuk membuka segala sesuatu yang tertutup. Ya. Segala sesuatu yang tertutup. Maksudnya gimana Ustadz kalau kita lupa bawa kunci kontak motor gitu, ya Allah ya Fattah, nyalakan motor ini, begitu maksudnya? Ya tetap harus nyari kuncinya, ya, harus nyari kontaknya. Tapi minta sama Allah, ya Allah, aku lupa naruh kuncinya di mana ya Allah. Barang sholat kemutan. Ya Allah, kacamata hilang, kemutannya pas sholat. Masya Allah, ya godaan betul ini ya. Godaan atau rahmat? Ya. Segala urusan yang tertutup terutama adalah urusan-urusan yang sifatnya maknawi. Ya. Kalau kayak kunci itu adalah sesuatu yang sifatnya hissi, sesuatu yang terpegang gitu ya. Itu mau nggak mau kita harus nyari solusinya, harus nyari fisiknya di mana. Sesuatu yang sifatnya maknawi itu contohnya adalah problem. Apa? Problem, masalah. Entah itu masalah rumah tangga, suami dengan apa? Istri. Entah itu masalah antara orang tua dengan siapa? Anak. Entah itu masalah kita dengan tetangga kanan dan kiri kita. Entah itu masalah kita di kantor, di tempat kerja kita. Itu kadang-kadang kita itu ketemu dengan masalah-masalah yang, ya Allah ini kayaknya tidak ada solusinya. Yakinlah, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Cuman mungkin solusinya itu belum terlihat. Kenapa belum terlihat? Mungkin karena ketutupan dengan dosa-dosa yang kita kerjakan. Ya. Ada seorang mengumpamakan kayak gini. Belum tentu orang yang berada di dalam mobil itu bisa melihat jalan yang ada di depannya. Belum tentu orang yang berada di mobil, di dalam mobil, ya, di belakang setir, bisa ngelihat jalan yang ada di depannya. Kenapa? Kenapa?
Karena kacanya ketutupan debu. Padahal jalannya ada enggak? Jalannya ada enggak? Ada. Jalannya ada di depan dia. Tapi dia bisa enggak ngelihat? Bukan karena jalannya enggak ada. Tapi karena kaca yang di depan dia ketutupan apa wow? Debu. Dan debunya tebal. Masalah yang kita hadapi pasti ada solusinya. Dan mungkin solusinya di depan kita persis. Tapi ketutupan apa? Debu. Debu apa? Debu maksiat. Debu dosa. Sehingga ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang susah, ya, permasalahan-permasalahan yang pelik, kita bingung apa ini solusinya. Istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jalan yang seharusnya bisa kita temukan itu ketutupan apa wau? Ketutupan tumpukan dosa dan maksiat. Ya. Jadi tidak ada problem yang tidak ada apa tadi? Solusinya. Maka Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi masalah, ya, ketika menghadapi masalah yang pelik, yang berat, maka beliau bergegas untuk apa? Salat. Bergegas untuk salat. Ya. Ada hutang kepepet, sudah jatuh tempo, waktunya tinggal 1 hari. Sudah nyari ke sana, nyari kemari. Sudah berupaya untuk jual ini, jual itu, enggak laku-laku. Salat. Ya. Terus enggak usaha. Salah satu usahanya adalah salat. Ya. Minta sama Allah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ragu? Wong seluruh dunia seisinya itu miliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ragu? Ya. Kemudian kata penulis, fahariyun biman yamliku hadhil mafatih an yuhabba wa yuta'allaqu bihi wa yutawakkal alaih. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang di tangannya kunci segala sesuatu, itulah yang layak untuk dicintai, ditawakali, dan diserahi seluruh urusan kita. Fala yurja illahu wala yud'a illahu. Tidak ada selain Allah yang layak untuk kita doai, ya, kita mintai, dan tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk kita gantungkan kepadanya harapan kita. Ya. Ini adalah buah yang pertama. Baik, iqra. Thaniya, al-khawfu minhu subhanahu wa min al-wuqufi bayna yadayhi azza wa jalla yawm al-qiyamati lil-fasl wal-hisab, haythu yaftahu bayna ibadihi wa yahkumu baynahum bil-haqqi wal-'adl. Wa hadha al-khawfu yuthmiru al-hadhara min al-dhulmi bi anwa'ihi wa bi khasatin zulmul ibadi wa ta'addi ala huquqihim. Yang kedua, buah mengimani nama Allah Al-Fattah, takut kepada Allah dan mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapannya. Yang kedua, takut kepada Allah dan mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapannya. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, apa hubungannya Al-Fattah yang Maha Membuka dengan
munculnya rasa takut. Apa hubungannya Ustaz? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis. Tsaniyan, buah yang kedua, al-khaufu minhu subhanah. Buah yang kedua, tumbuh rasa takut kepada Allah. Wa minal wuqufi baina yadayhi azza wa jalla yaumal qiyamah. Dan merasa takut dengan momen dihadapkannya kita kepada Allah di hari kiamat. Jadi kita takut kepada Allah dan takut momen pertanggungjawaban. Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Hisab, ya, bukan apa? Hisab. Kita akan dihisab. Hisab itu maksudnya di apa? Dihitung amalan kita. Itu maksudnya. Ya, akan dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Jadi kita takut kepada Allah sama takut momen pertanggungjawaban. Kenapa kita perlu merasa takut? Haitsu yaftahu baina ibadihi. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua yang pernah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluruh perselisihan kita dengan orang lain. Wa yahkumu bainahum bil haqqi wal 'adl. Bukan cuma Allah akan buka, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah dengan seadil-adilnya, sebijak-bijaknya. Terus kalau kita mengingat akan ada momen pertanggungjawaban seperti itu, apa yang mesti kita lakukan saat ini? Wahadzal khaufu. Perasaan takut ini, takut kepada Allah, takut dengan momen pertanggungjawaban. Yuthmirul hadhara minadh-dhulmi bijami'i anwa'ihi. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wa bi khasah, terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Wa ta'addi ala huquqihim, tidak menunaikan hak-hak orang lain kepada kita yang dimiliki orang lain atas kita. Ketika kita mengingat nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. Mungkin atau tidak orang tua menzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udud, ya. Demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan menzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung, karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim itu. Ya, saya ingatkan yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan.
Dan itu nggak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Nggak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Ya. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri loh. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Saya tanya, yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Siapa lagi? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang nggak ada yang terzalimi? Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Banyak. Berapa orang? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok blas. Berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang, setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Kelepas napa? Kelepus nang pinggire wis kayak kiye. Ora mudeng. Ora mudeng apa pura-pura ora mudeng. Itu kanan kiri kita satu bis itu yang jenengan zalimi. Golek njaluk ngapura kepriye? Jenengan minta maafnya gimana? Wah nggak kenal loh. Kapan minta maafnya? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak sama istri mau tobat, Nduk, Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janjilah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya sama istri, Dek. Mas minta maaf ya, selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka nggak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Apa cuma perokok saja Ustaz yang zalim? Ya nggak cuma perokok, termasuk orang yang buang sampah sembarangan. Yang asal buang popok di mana? Di sungai. Kemudian menutup saluran, akhirnya banjir. Ada sekian ribu orang kebanjiran. Anda pikir Anda buang sampah sembarangan itu tidak menzalimi orang?
Menzalimi terus minta maafnya gimana? Wong kita nggak kenal sama orang yang kebanjiran itu. Kita nggak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini nggak kenal, minta maafnya gimana? Yang ada hari kiamat nanti. Yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Dan mengerikan pertanggungjawaban hari kiamat. Pahala habis. Lawang pahala yang kita kumpulkan sekarang ini. Pahala nih pribadi kita yang kita kumpulkan, sholat kita, puasa kita, zakat kita, ngaji kita. Itu apa kira-kira sudah cukup untuk beli surga? Jenengan pede, maksudnya sudah yakin pahalanya sampun cukup. Sampun cukup itu nek mati siki wis siap. Sampun apa dereng? Angkat tangan yang sudah siap. Ora tak tungakan mati ora. Bukan. Tapi siapa di antara kita yang merasa percaya diri sudah siap mati? Rata-rata termasuk saya. Belum siap. Artinya apa? Artinya pahala yang kita kumpulkan untuk diri kita sendiri belum nopo? Belum cukup. Kok kita pede berbuat zalim kepada orang lain dan nanti orang lain ini akan mendapatkan pahala yang capek-capek kita kumpulkan? Subhanallah. Ini orang-orang yang kata Nabi SAW al-muflis. Napa al-muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut beneran itu adalah orang yang bangkrut di hari kiamat. Ketika pahalanya dicabuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Berapa ribu orang yang dizalimi dengan asap rokoknya. Berapa ribu orang yang dizalimi dengan egoisme dia untuk membuang sampah sembarangan. Berapa orang? Itu nanti semuanya akan menuntut pahala kita. Nah, kalau sudah pahalanya habis, gak ada lagi yang bisa dibagi-bagikan untuk menebus kezaliman yang pernah kita kerjakan. Maka akan dicabut dosa-dosa orang tersebut sebagai kompensasi atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang tadi. Dicabut dosa-dosanya, kemudian ditimpakan kepada kita. Pahala kita habis, dosa kita banyak, masih ketambahan dosa orang lain. Pripun? Mateng. Ya, utuh mateng, bangkrut ding. Bangkrut. Alhamdulillah min dzalik. Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Lanjut, ketiga. ثالثا الثقة في نصر الله تعالى وفتحه لعباده المؤمنين فهو سبحانه الذي يأتي بالفتح بين عباده المؤمنين وأعدائه الكافرين ومنه النصر والتمكين فلا يجوز بحال أن يتطرق إلى نفس المؤمن اليأس من فتحه سبحانه ونصره إذا أبطأ فله سبحانه الحكمة من تأخير الفتح والنصر. Buah yang ketiga, optimis dengan pertolongan Allah. Apa yang ketiga? Optimis dengan pertolongan Allah. Apa hubungannya Ustadz antara nama Allah Al-Fattah dengan optimis terhadap pertolongan Allah? Karena salah satu makna Al-Fattah apa kemarin? Yang maha mengaruniakan pertolongan. Ya, salah satu makna Al-Fattah adalah yang maha memberikan pertolongan. An-Nasir. Ya, maha memberikan pertolongan dan bantuan. Itu salah satu makna Al-Fattah. Ya. Sehingga dahulu para nabi alaihi mussalatu wassalam itu mereka biasa berdoa minta pertolongan kepada Allah. Contohnya Nabi Nuh.
Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Ya, contohnya. Kemudian Nabi Syu'aib ada dalam surat Al-A'raf ayat 89. Ya, ini para nabi yang berdoa untuk mohon pertolongan kepada Allah. Ya. Contohnya misalnya Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdoa faftah baini wa bainahum fatha. Ya, kemudian Nabi Syu'aib, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Jadi para nabi mereka minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi kaumnya. Ya. Karena kaumnya memang banyak di antara mereka yang keras kepala, susah diatur, susah diomongi. Apalagi kaumnya sinten? Nabi Nuh alaihi salam didakwahi ratusan tahun tetap enggak mau nerima. Ya. Akhirnya Nabi Nuh minta bantuan kepada Allah, pertolongan agar dimenangkan menghadapi kaumnya. Nah, pertolongan dari Allah ini bukan hanya berlaku di zaman Nabi Nuh saja, bukan hanya berlaku di zaman Nabi Syu'aib saja, bukan hanya berlaku di zaman Nabi kita Muhammad SAW saja, tapi pertolongan Allah untuk kaum mukminin berlaku sampai hari kiamat. Maka optimis minta bantuan pertolongan kepada Allah, karena yang menang itu pasti kaum mukminin. Ustaz, tapi kok sekarang ada kaum mukminin yang ditindas di Palestina, kemudian di mana? Di Rohingya, kemudian suku Uighur di mana? Di Cina, kemudian saudara-saudara kita di Suriah, di Yaman. Mereka kok tertindas, Ustaz, sampai sekarang belum menang-menang. Maka apa kata penulis? Falahu subhanahul hikmatu min ta'khiril fathi wan nasr. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah kenapa menunda kemenangan. Ya. Dan salah satu hikmahnya adalah untuk mendorong kita introspeksi. Mungkin saja kita ini belum memenuhi apa? Syarat. Karena untuk dapat kemenangan kan harus memenuhi syarat. Mungkin saja kita belum memenuhi syarat. Masih ada aturan-aturan Allah yang kita abaikan. Masih ada perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan. Mungkin saja. Saudara-saudara kita di Palestina, ya, mungkin saja ada beberapa syariat Islam yang belum mereka terapkan. Mungkin saja. Sehingga pertolongan Allah belum diberikan. Ya, mungkin masih banyak di antara mereka yang belum memakai jilbab. Ya, mungkin saja. Ya. Ketika kami ke sana, ke Palestina sekitar 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, ya, sebelum pandemi, itu ya saya pribadi gak bisa membedakan ini mana muslimah, mana Yahudiyah, ya, mana wanita muslimah, mana wanita Yahudi. Karena ya banyak yang gak menutup aurat, ya. Banyak yang gak menutup aurat. Anak-anak muda-mudanya yang sekolah-sekolah SMA, yang sekolah SMP, ya. Jadi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Dengan segala doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka dibantu dan dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tertundanya pertolongan dari Allah itu pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah itu menunda begitu saja untuk menelantarkan hambanya, untuk menzolimi hambanya, itu tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Nah, kita berusaha untuk menggali apa kira-kira sebabnya. Ya, salah satu sebabnya mungkin masih ada syarat yang belum kita penuhi, syarat pertolongan Allah yang belum kita penuhi. Ya, baik. Terakhir, rabi'an, lamma kana fathuhu subhanahu naw'ain, fathuhu bihukmihi syar'i wa fathuhu bihukmihi al-qadari, fa inna hadha al-fahma yuthmiru fi qalbi al-mu'mini اغتباطه بفتحه الشرعي الديني
الذي هو شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام، وتوحيده وسؤال الله عز وجل الثبات عليه، كما أنه يثمر تفويض الأمور إلى فتحه بحكمه القدري، وسؤال الله عز وجل الفتاح العليم مفاتيح الخير وما كان عاقبته خيرا، والاستعاذة به من مفاتيح الشر وما يؤول إليه. Buah yang keempat, merasa bahagia. Merasa bahagia atas hidayah Allah. Merasa bahagia atas hidayah Allah dan berserah diri dengan takdir Allah. Merasa bahagia atas hidayah Allah dan berserah diri dengan takdir Allah. Jadi apa hubungannya Ustaz dengan Al-Fattah? Al-Fattah itu ya kan maha membuka. Salah satu yang dibuka Allah adalah hidayah. Ya, sehingga ketika kita dikasih oleh Allah hidayah, maka kita harus berbahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita ini disuruh bahagia dan senang dengan hidayah. Jadi ketika kita itu digerakkan hati kita mau hadir di pengajian ini, hidayah atau bukan? Hidayah. Makanya setelah pengajian harusnya bahagia. Buktinya bahagia, besok datang lagi. Ya bukan kapok lah, bolak-balik diomongin masalah wujud. Surah maning-maning mangkat aku. Harusnya kita bahagia. Ada yang mengingatkan. Sehingga punya kesempatan untuk apa? Memperbaiki diri sebelum mati. Alhamdulillah ada yang mengingatkan kita sebelum meninggal. Kita nggak tahu kapan meninggal. Bahagia dengan hidayah. Bahagia santri-santri ya tergugah hatinya untuk mondok, bahagia. Di saat banyak orang sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, para santri sibuk dengan ngapal Quran, dengan baca kitab ini, ngapalin hadis ini, ngapalin pelajaran itu, bahagia. Alhamdulillah. Itu karunia dari Allah. Bahagia dengan hidayah. Terus apa tadi? Berserah diri dengan takdir Allah. Ya. Jadi menghadapi orang itu kadang-kadang hidup nggak tenang itu karena dia terlalu memikirkan sesuatu yang belum pasti. Anak nembe lahir, umurnya nembe sebulan. Ya Allah, engko nek anakku arep kuliah sih duitnya kangen di. Astagfirullah. Anaknya nembe sebulan. Mikir apa? Kuliah. Apa jenengan isi urip? Ya. Apa jenengan masih hidup saat itu? Apa kita masih hidup saat itu? Apa anak kita masih hidup saat itu? Ya. Mbok kayak manuk. Uripe napa? Tenang. Manuk pripun? Pergi pagi hari dalam keadaan lapar, pulang sore-sore dalam keadaan kenyang. Sing wareg biyunge tok karo anak-anake. Semuanya, anak-anaknya juga ketika berangkat, ibunya meninggalkan sarangnya, anaknya pada apa? Mangap. Begitu sore kan pada mingkem bok. Ngesuk ke priwe Ustaz? Golet maning. Besok bagaimana? Nyari lagi. Kan tidak pernah kan ngelihat burung lunga nggawa kresek mbok. Ngesuk ke priwe? Ngesuk. Besok gimana? Besok. Sudah. Kerja lagi. Kita berarti nyontoh burung. Iya. Rasul SAW yang nyuruh.
Law annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair. Kalau kalian tawakalnya serius, maka kalian akan diberi rezeki seperti burung dikasih rezeki sama Allah. Nabi kasih contoh burung. Burung itu hidupnya nyaman, tenang, tentram. Aduh, wis tanggal 15 dina maning priwe ya. Nggo mangan apa? Ya sega. Saturana segane Ustaz, pahal. Ya, kerja. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nanti anak kita mati kelaparan, enggak. Kalau nanti saya mati kelaparan, enggak. Selama kita memang masih dikasih jatah hidup sama Allah. Lah kok nek mati temenan, berarti sentong jatah. Ya. Inna ahadakum lan yamut hatta yastakmila rizqah. Hatta yastakmila rizqah. Kita itu enggak akan dicabut nyawa kita sama Allah. Sampai jatah rizki kita dapatkan semuanya. Kita enggak akan dicabut nyawa kita oleh Allah. Sampai semua jatah rizki yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, kita dapatkan semua. Jadi kalau usia kita 60 tahun, kemudian ditakdirkan oleh Allah selama 60 tahun, itu kita akan dapat uang misalnya 600 juta misal, selama 60 tahun. Maka kalau misalnya kita baru dapat 500 juta, 999.999 rupiah, kurang berapa? 1 rupiah. Ora bakal mati. 1 rupiah siapa Ustaz? Upah siji. Jadi kalau misalnya kurang upah siji, guru mati. Ya. Berarti ini mati, ya berarti sentok. Simple. Sesuatu yang simple kemudian dibikin susah, itu yang membuat hidup tidak tenang. Ya. Tapi jangan kemudian habis ini nggak pada kerja, tawakal kayak manuk. Lo manuk kerja, manuk kerja. Tapi kan manuk kerjanya nyolong. Nyolong apa? Nyolong pari. Manuk kan bukan makhluk mukallaf. Manuk itu nggak kena dosa, sehingga nggak ada istilah manuk nyolong. Karena dia tidak terkena kewajiban untuk menjalankan perintah, menjauhi apa? Larangan. Intinya itu bukan makhluk nyolong, intinya manuk bekerja. Itu intinya. Bekerja versi manuk. Ya. Yo apa manuk itu cuma nyolong tok di sawah? Kan enggak. Ya. Kan dia juga bisa nyari yang lain, di pohon-pohon nyari apa? Nyari ulat, ketika terbang ada apa namanya? Belalang. Emang hidupnya nyamuk itu tergantung sawah kita. Berarti nek digusah mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Silakan kalau jenengan pas lagi napa padinya lagi kuning terus jenengan tunggoni kemudian diteriaki supaya burungnya pada terbang. Boleh Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Tapi mangsane salat. Lah kontong ora mungkin. Kan saya katakan tadi, manuk ora tau nggawa karung. Beda dengan manusia. Kampret gue ora tau nggawa plastik. Ya. Beda dengan manusia. Sewit entong kabeh wong nggawa karung. Ya. Terakhir ya, sebelum kita tutup, saya punya bude baru wafat beberapa bulan yang lalu, rahimahullah, usianya sekitar 90 tahun. Beliau di sekeliling rumahnya itu ada pohon buah-buahan,
Ada mangga, ada apa namanya, ada semacam-macam lah, ada mangga, ada rambutan, punya buah-buah. Dia bilang sama anak-anaknya, "Le, ini buah-buahan ini biarkan ya. Ya kalau mau metik ya yang rendah-rendah aja, yang atas-atas sudah biarin aja." Loh, kenapa, Bu? Itu buat bajing. Buat apa? Bajing. Kita manusia itu yang bisa kita makan banyak. Manusia itu bisa makan beras, nasi, bisa makan jangan bening, bisa beli ini, beli itu. Kalau bajing itu ya makanannya cuma itu saja. Bajing kan nggak pernah pergi ke supermarket apa gitu kan. Le, itu biarkan, itu buat bajing. Wah itu Masya Allah tuh. Kata saudara saya, itu puluhan bajing itu, pesta pora di situ. Dibiarkan. Saya sampai, ya Allah, apa Bude itu pernah dengar hadis Nabi SAW, likulli kabidin rotbatin ajrun, bahwa memberi makan setiap makhluk hidup itu ada pahalanya. Apa Bude pernah dengar hadis itu ya? Kayaknya belum. Tapi nggak tahu hadisnya, tapi mengamalkan kandungannya. Mungkin ada di antara kita tahu hadisnya, tapi nggak mengamalkan. Ya. Bahkan beliau itu sampai kayak gini. Habis minum kopi, kan ada sisa tuh biasanya di bawah. Cari lepek, piring kecil, kemudian dia tuangkan, terus taruh di pojokan meja. Buat siapa Bude? Buat semut. Buat semut. Ngasih makan semut. Coba ngacung yang pernah ngasih makan semut. Yang ada rata-rata dari kita anak semut ya apa? Kapur. Ya. Kursi di bawahnya dikasih apa? Air, semprot, ya, semua macam-macam semua. Beliau sediakan. Malah kadang-kadang kalau kopinya nggak ada, beliau ambil gula, taruh di wadah, taruh situ, semut itu. Dan Masya Allah, ketika dikasih makanan kayak gitu, semutnya itu nggak makan yang lainnya. Jadi kita kadang-kadang kan jengkel kan, ada roti belum dibuka sebentar, sudah apa? Disemuti, jengkel, akhirnya dibuang. Loh, kenapa kita nggak sediakan satu roti bisa taruh, biar semutnya makan di situ, ini makanan kita. Semut itu nggak rakus kayak kita. Ya. Kalau kita kasih makan, dia makan, sudah, itu pahala. Insya Allah kalau niatnya ikhlas. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya, atas kelapanannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.